penjara. Sudah jadi termus. Advokat nih. Sudah jadi termus dalam perjuangan. Pinteran serbol mak kalian. Terima kasih. Pinteran serbol mak kalian. Terima kasih. Pinteran serbol mak kalian. Abang tidak memberikan sebentar. Jamada. Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan dia aja. Jamada, Saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Saya Itu manggilan lucu guys. Si Roy Suryo ternyata sudah jadi ulama. Jadi Roy Suryo ini kemarin mungkin diundang dalam sebuah acara kuliah subuh kah atau kultum kah, saya nggak tahu atau tablik akbar atau nggak tahu juga, nggak kelihatan jamaahnya. Tiba-tiba berapa Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Ada video apa yang menarik untuk kita reaction di kesempatan hari ini? Langsung saja. By the way, kalian yang baru saja menemukan kanal Bang Bill Offside, jangan lupa untuk di-subscribe. Kanal YouTube ini membahas soal isu-isu politik yang lagi mengemuka. Spesial kita lagi bahas soal kisru ijazahnya Pak Jokowi dengan segala dinamikanya. Langsung saja, ini dia. Ya, jadi klien saya Roy Suryo, Rismon, Kurnia, Egy Sujana. Bahkan itu diteken, videonya lengkap di suatu rumah makan. Jangan iklan ya, saya pengen fakta hukum. Susite yang bayar Egy Sujana, Roy nggak mau bayar. Dia teken. Saya nggak marah kalau saya laporkan ini. Apa kata orang nanti publik? Saya kenanya. Ya advokat, dengar dulu. Tidak bisa Bang Damai ya. Dengarin dulu. Anda ini sudah mengecewakan kami secara keseluruhan. Lalu sekarang jangan Anda akan dipotong melaporkan. dong. Sudah Ini jadi kan termus hukum ya. acara. Sudah jadi termus. Advokat nih. Sudah jadi termus dalam perjuangan. Pinteran serbol mak kalian. Terima kasih. Pinteran serbol mak kalian. Terima kasih. Pinteran serbol mak kalian. Terima kasih. Pintaran termul daripada kalian. Ini kayaknya kedongkolan dari seorang DHL ya, Damai Hari Lubis ini satu persatu jauh lah mulai membongkar. Karena biar bagaimanapun DHL ini yang mau berjuang untuk kemudian terbebas dari status sebagai tersangka, itu akhirnya juga mau tidak mau satu persatu dia sedikitnya memberikan ya, membongkar aib masing-masing. Itu diteriakin sama si Kurnia, udah jadi termul ya. Langsung dibilangin, hei, lebih pintaran termul daripada kalian. Oke, kita ke video selanjutnya guys. Ya kan, ini nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Iya. Donald Trump lagi sibuk mau perang sama Iran, mau perang sama Venezuela, mau perang sama Eropa, ya, lagi mengurusi Greenland. Lo mau antar buku Gibran Endgame yang kita tahu ini bukunya, maaf ya, Bang Rismon, aku udah baca. Semuanya disinformasi. Yang Anda tulis itu semua disinformasi. Terlalu banyak teori cocok loginya gitu. Hanya karena kebetulan ada satu situs yang bilang Gibran lulus tahun 2007, situs yang lain bilang Gibran lulus tahun 2006, Anda bikin keributan di situ. Pokoknya serba cocok logi. Aku sambil ngakak juga membacanya gitu. Tapi Bang Bill, biar bagaimanapun dia masih mengantarkan. Percaya sama aku, yang baca-baca itu, percaya sekali lagi, yang baca itu pasti bakal ngakak, kecuali ya kolamnya. Kalau kolamnya akan menganggap luar biasa Rismon Janipar. Oke, kita ke video selanjutnya. Video ini sudah aku reaction di video sebelumnya guys. Nah, Ya. saya sebetulnya pengen tanya juga gitu. Sebetulnya Pak Jamada tadi, ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi. Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Urusan Anda apa? maksud Nggak saya, usah nanya. boleh dong kita Tidak nanya. perlu, Dong, tidak nggak perlu boleh tanya. dong. Tidak perlu. Yang Anda mana yang sudah mau kita cukup dengar menghancurkan sekarang? TPUA. Hari ini nggak usah Gimana menjadi sih? provokator dan kompor. Ada pencuri Kompor. informasi yang Kompor. berbeda. Nggak usah luruskan jadi ini. Jadi kompor. kewajiban Nggak kita usah untuk jadi tabayun. kompor. Oke, Ya. perlu dikonfirmasi. Bang Rasman, mohon maaf Aiman. Jadi Ini gini, penting. Bang Jamada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam forum ini. Bukan menebarkan. Saya Berarti gini Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT. Ini mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya Abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah Abang, karena Abang tidak memberikan Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan dia aja. Jamada, Saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja, Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar etika sebagai advokat. Akhirnya
Semua mulai terbongkar, semua dipermalukan ya, dipermalukan. Kenapa dipermalukan Bang Bil? Ya, orang yang menghina, orang yang dengan sindikatnya, dengan komplotannya punya pekerjaan menjatuhkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, itu suatu saat nanti juga pasti akan kemudian mendapatkan tuayannya. Nah ini satu persatu ya, sesama lawyer sekarang lagi rebutan, gue sama Roy, enggak, lu cuma sama ini, kami sama Roy, pengacara-pengacara pada bongkar-bongkar aib akhirnya guys. Berarti ditunjukin di sini mereka udah pada tidak kompak dan terlihat sekali bahwa mereka bakal ya bukan cuma bentrok secara internal ya, tapi dengan adanya seorang Egy Sujana yang udah bebas, sudah SP3, akhirnya juga semua dan situasi seperti ini kita lihat betapa mereka sebenarnya sudah diambang kehancuran. Ya sekarang lagi pura-pura saja berjuang untuk bertahan di pengadilan. Tapi sekarang mereka lagi main-main framing. Seolah-olah Pak Jokowi lah yang mengatur polisi. Orang-orang itu kalau Pak Jokowi mau mengatur polisi ya nggak sampai berbulan-bulan kasus kalian gitu. Ini karena beliau menghormati polisi, menghormati semuanya, menghormati siapapun, dan beliau tidak mengintervensi. Bahkan sampai ketika sebelum beliau sebelum purna tugas ya, Pak Jokowi masih presiden, itu juga banyak hal yang kemudian seandainya dia mau mengintervensi itu, aku yakin dan percaya pasti Pak Jokowi bisa. Namun seorang Jokowi bukan punya tipe seperti itu. Jadi nanti pada tanggal 20 Januari itu akan ada 7 ahli dan 3 saksi fakta. Oke, boleh bocorin dikit Bang satu? Salah satunya Rocky Gerung. Oke. Dan Rocky Gerung itu luar biasa karena diperiksa pada tanggal ulang tahun dia nanti. Oke. Ulang tahun dia ke-67 tahun, bayangkan. Special edition lah itu. Special edition. Special edition. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah No Rocky No Party ya. Rocky Gerung karena sesuatu dan lain hal. Jadi nanti pada tanggal 20 Januari. Kecewa Bang Refli. No Rocky no party. Udahlah Bang RJ, saya tahu Anda kritikus, saya tahu Anda orang hebat dalam memberikan pencerahan dan pemaparan walaupun banyak yang menyesatkan juga. Tapi sekelas Rocky Gerung menurutku tidak perlu lagi masuk di wilayah ini gitu ya. Dan analisa seorang Rocky Gerung juga paling cuma soal bagaimana mantan presiden, mantan pejabat itu kemudian dikritik A, B, C, D, ini ilmiah bla. Udahlah Bang Rocky ya, karena Pak Jokowi juga tidak dalam konteks cuma sekedar penghinaan, merendah-rendahkan, bukan cuma soal itu. Tapi Pak Jokowi mau memberikan pelajaran hukum, mau mendidik kita semua bahwa masalah ini harus diproses secara hukum. Tapi percayalah, Pak Jokowi juga pasti juga tidak akan kemudian dendam dan tidak mungkin juga akan menjurumuskan. Bahkan sampai dengan saat ini Pak Jokowi terbuka kalau memang ada yang mau minta maaf, mau RJ, tidak perlu minta maaf lah, intinya mau sepakat berdamai. Tapi ya memang seharusnya yang ideal ini kalau mau RJ, lo harus akui bahwa yang lo tuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu nggak benar gitu kan. Tapi biar aja, kita lebih baik menunggu di persidangan. Siapa tahu dengan persidangan nanti semua akan terbongkar dan terbuka. Hahaha. Nah sekarang saya masuk pada poin Gofur. Yang maaf tadi. Ya. Yang maaf tadi. Ya. Oke. Gofur adikku, ini diplomasi tingkat tinggi. Bertandang ke rumah orang yang sedang bersengketa, lalu kemudian duduk ngopi, baca doa, ciuman. Apakah harus kita sampaikan? Cipika-cipiki Bang. Cipika-cipiki. Apakah harus saya ucapkan? Pak, saya mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Baru dijawab, iya saya maafkan. Ini kekanak-kanakan. Apa bedanya ketika 2015-2019 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Debat serang-serang termasuk netizen. Tapi mereka dengan duduk di kursi MRT, selesai itu masalah. Jadi yang saya katakan, kata-kata maaf tidak diatur secara tertulis bahwa harus ada kata-kata itu. Setuju ya. Tapi sudahlah, sudah lewat soal RJ ini ya. Sekarang kita ke video selanjutnya. Tanggung Umar bisa ditangkap karena ada pengkhianat juga. Nah, meskipun ada 2 sementara ini ya, sementara, saya bilang sementara. Siapa tahu nanti ada pengkhianat yang lain. Ya, kami tetap mendoakan. Kayaknya Mas Roy Suryo udah merasakan bakal ada pengkhianat lagi, bakal ada yang mau datang ke rumahnya Pak Jokowi. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya bahagia. Kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah, kemudian turun
Itu manggil anaknya, namanya Mas Hizbullah. Kita senang karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, tapi alhamdulillah segar bugar. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana nak sakit hati Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Guys, tapi ada yang menarik di video ini ya. Coba Anda perhatikan pertemuan mereka yang mau bedah KUHP dan KUHAP ya, yang menentukan nasib Jokowi padahal mau menentukan nasib mereka. Memang di sini ada wajahnya Roy Suryo, tapi kok nggak ada wajahnya Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Ya kan? Dan sini rata-rata lawyernya ini berkaitan dengan mereka-mereka yang berada di klaster berbeda dengan Tifa, Roy, dan Rismon. Tapi kalau Roy, dia memang ada di lawyer gerombolannya Tifa, ada juga di lawyer gerombolannya RRT atau teroris. Coba perhatikan baik-baik. Jadi memang ini sudah ada dua kubu gitu. Tapi bagi mereka nggak apa-apa gitu. Kalau nggak apa-apa, kenapa nggak sekalian undang Refli Harun di sini, undang semua teman-teman? Kayaknya mulai saling lo gue. Masing-masing sudah SDM guys. Apa tuh Bang Bil SDM? Selamatkan diri masing-masing. Oke, kita ke video selanjutnya. Kalau orang yang datang ke rumah beliau pasti mendapatkan anugerah ataupun keberkahan. Pertanyaannya, kan klaster 2 ini selalu bilang tiada maaf bagi Jokowi, itu kata mereka. Loh, kalau dia udah bilang tiada maaf bagi Jokowi, kan susah juga kita. Walaupun kita berakhlak baik, kan dianya sendiri yang tidak mau untuk tabayun ataupun mediasi restoratif justice. Orang mereka sendiri yang mainkan dirinya di penjara, bukan Pak Jokowi. Kata dia kan tiada ampun bagi Jokowi, tiada maaf bagi Jokowi, jangan cabut laporannya Jokowi. Kan itu kata-kata mereka sama Pak Jokowi. Jadi saya kira Pak Jokowi ya, karena memang permintaan mereka, ya sudah, saya bilang ke Pak Jokowi mungkin dikabulkan saja Pak, jangan dicabut laporannya, jalan terus. Iya Mas Pitra, saya akan melanjutkan. Ya, masukan-masukan Mas Pitra ini merupakan spirit bagi saya, kata beliau. Ya, prepare aja jadi. Terima kasih Bang Pitra yang sudah berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi dan juga menggambarkan bagaimana bahwa Pak Jokowi juga tetap bersemangat untuk kemudian memproses ini sampai dengan pengadilan. Harus nggak usah pikir tuh ada yang bilang soal ada 2 polisi datang ke Solo lah, bla bla bla, ini KUHP-nya Solo lah, ini diatur oleh Jokowi lah, bla bla. Nggak penting. Kalian mau bicara framing apapun, mau bicara makzulkan Gibran, bicara bukunya Gibran, nggak. Kita lagi nunggu kapan kejaksaan. Ya, katanya hari ini sudah di P21 kah atau apa, seperti apa. Intinya kita tunggu kapan kemudian ada proses di persidangan. Dan kalau perlu di saat persidangan atau di saat P21 itu juga para tersangka ini dibobol. Kok dibobol Bang Wil? Enggak, maksudnya dibawa ke dalam mobil tahanan kejaksaan, kemudian dibawa ke dalam sebuah tempat yang indah bagi mereka untuk merenungi. Oke, kita ke video selanjutnya guys. Ini lucu guys. Si Roy Suryo ternyata sudah jadi ulama. Jadi Roy Suryo ini kemarin mungkin diundang dalam sebuah acara kuliah subuh kah atau kultum kah, nggak tahu atau tabligh akbar atau nggak tahu juga, nggak kelihatan jamaahnya. Tiba-tiba udah pakai sorban gitu, terus mulai ceramah, menukil ayat Al-Hujurat, bicara tentang orang-orang fasik dengan terbata-bata guys. Dia menerangkan tentang orang fasik tanpa dia tahu ciri-ciri orang fasik itu seperti apa. Padahal salah satu ciri-ciri orang fasik itu adalah mereka yang bukan ahli tapi bertindak sebagai ahli. Contoh, bukan ulama tapi kok mau nukil-nukil ayat, itu juga parah juga itu. Dan mereka tidak pandai bersyukur, sudah ada panci di rumah masih ngambil panci di kementerian. Itu orang fasik itu seperti itu gitu. Jadi agak aneh juga Roy Suryo ini. Kita tidak tahu yang dimaksudkan dengan orang fasik ini siapa. Karena ayat itu menerangkan tentang apabila datang orang-orang fasik kepada kalian gitu, untuk hati-hati, filter dulu benar nggak berita yang dia sampaikan. Ada Mantap Bung Kindi. Keren guys. Oke, kita ke Mas Agri. Di konferensi itu dia datang sebagai ahli, sama ahli mungkin IT juga kayak Rismon, kayak Suryo. Dia menyampaikan keahliannya, kemudian dia menyampaikan bahwa dia melakukan penelitian hal yang sama, diam-diam dilakukan itu, fotonya, terus kemudian resolusi segala macam semua, kemudian dia ikutan menyatakan bahwa itu palsu. Padahal yang diambil dari foto
Fotokopi. Gimana Pak? Nah ya itu, saya juga bingung juga. Bagaimana hakim di pengadilan bisa menerima pokok permasalahan itu kalau yang dibawa tuh yang fotokopi kan sama dengan palsu, tidak asli dan tidak sah. Nah dia tunjukkan ini berdasarkan ahli penelitian saya dengan ijazah yang fotokopi ini ternyata tuh palsu. Ini kan salah makan obat nih Pak. Jadi dulu saya dikasih makan obat. Iya. Salah makan obat. Roy Suryo, kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, Roy Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu. Sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu karena kamu punya ilmu, kamu terlalu songong dan sombong. Ya maaf ya, adindaku Roy Suryo yang terhormat. Ya, tolonglah jangan digoreng-goreng. Kalau kamu ingin tahu, klarifikasi, asal jangan sembarang tuduh dan fitnah. Kau memfitnah orang, merendahkan orang untuk apa? Kalian nggak tahu siapa Bang Egy, ya kalian dipanasin terserah lah. Nasihat seorang ibu kepada Adinda Roy Suryo. Jangan main fitnah ya Mas Roy, jangan songong dan jangan sombong. Jangan mentang-mentang punya ilmu walaupun ilmunya juga. Nah, kenapa Mas? Kenapa? Karena lama banget Amin Rais tidak muncul di publik. Sehat apa enggak, waras apa enggak. Kalau sehatnya mah sehat. Kalau warasnya, nah ini yang saya nggak tahu. Jangan gitu, Gri. Ya, Mbak Amin, izin spill videonya ya. Ini penting, makanya saya izin state videonya. Karena kalau kita tidak memberikan kontra narasi apa yang disampaikan oleh Amin Rais di ruang publik, dianggapnya bener aja. Check it out. Juga diyakini palsu oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Egy Sujana dan para anggotanya Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Rohyani, Ahmad Khozinuddin, Azam Khan, Rostam Effendi dan lain-lain. Kini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah menyeberang, itu no problem. Terus saja kita maju ke depan. Terus aja maju ke depan. Ya mereka maju ke depan udah penjara pasti. Oh kesalahannya telek. Buktinya asli udah dibuka juga di Polda Metro Jaya. Lu yang dorong-dorong enak banget di ruang kerja, di rumah. Enak kali kami. Oke guys, ya kesimpulan kalian silakan tulis di kolom komentar terkait video-video di kesempatan kali ini. Tapi yang jelas apa yang sudah kita lihat betapa drama dan juga nafas yang begitu panjang tentang kisru ijazahnya Pak Jokowi yang bertubi-tubi belum juga usai. Dan sekarang kita masih dibuat penasaran. Penasaran apa Bang Bil? Ini nih konon bakal ada persidangan karena berkas dari Polda Metro Jaya itu udah dilimpahkan ke kejaksaan. Tinggal kita tunggu kapan proses di sidang. Bang Bil, terus bagaimana dengan si Rismon tuh? Apakah dia jadi dilapor? Tunggu tanggal mainnya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa
saya Bang Bill, offside. YouTuber Nusantara.